Nah, sama seperti ceritanya temannya Mbak Ratna tadi. Itu orangnya rajin loh Pak, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, orangnya baik. Terus dia nggak pernah meninggalkan sholat sunnah. Jadi kalau lagi kan dia sering nginep tempat saya, selalu sholat duha, malam sholat tahajud gitu Pak Ustadz. Makanya saya heran, ya Allah, kasihan gitu loh, dia nih udah banyak amalnya, tetapi kok sakitnya nggak sembuh-sembuh. Iya, karena saya nggak tahu. Ternyata Pak Ustadz ada rahasia yang hanya dia yang tahu. Dia yang tahu sebenarnya. Jadi rahasia juga ini belum tahu gitu. Nih, saya pernah nih ya. Ini cerita, insya Allah ini benar ya. Jadi ada salah satu jamaah saya, dia terkena jantung. Dia terkena jantung. Masih muda, umurnya 40-an. Waktu terkena jantung sudah 2 minggu, dia udah nggak bisa tidur terlentang. Dia tidurnya sudah duduk. Nah, jantung kan begitu ya. Udah sesek, napasnya pendek-pendek, udah nggak bisa. Akhirnya ada yang lucu nih. Ya walaupun ini dibilang dipercaya boleh, nggak juga boleh. Beliau itu ngimpi ketemu sama saya. Jadi ketemu, ngimpinya kamu menghadap Ustadz Danu. Hanya itu aja ngimpinya. Dia ngimpi baru sadar kalau dia jamaah, dia yang menghadap. Setelah saya tanya, umurmu berapa? Umurnya waktu itu ingat saya 42. Kalau 42 kamu kena jantung, hanya satu kemungkinan kamu marah sama salah satu orang tua. Dia bilang, iya. Siapa? Ayah saya. Kalau anak marah ke orang tua apa? Bukannya durhaka Pak Ustadz? Mungkin kecewa atau apa? Lah durhaka itulah jawaban Allah. Makanya salah satunya penyakitnya jantung itu. Dan dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, disinilah saya cerita. Apa persoalan kamu marah sama ayah kamu? Ayah saya menikah lagi. Sejak kamu kapan? Sejak saya SMP kelas 3. Dia cerita seperti itu. Dan dia marah sampai dia ketemu sama saya itu dia masih marah. Berarti sudah menahun ya? Nah, disitulah saya cerita. Gitu iya, saya cerita. Kamu tidak boleh. Orang tuamu menikah lagi itu urusan orang tuamu dengan ibumu, dengan Allah Ta'ala. Jadi seorang anak itu mau ayahnya kawin, mau ibunya kawin, anak itu tidak boleh pegang peranan di dalam perkawinan tersebut. Jadi kamu hanya sami'na wa ata'na. Biar nanti urusannya beliau dengan Allah Ta'ala atau beliau dengan ibumu namanya. Baru si jamaah tadi paham. Dia kondisinya sesek. Pada waktu saya bilang, mulai hari ini mau nggak kamu minta maaf sama ayahmu? Dia bilang, ayah saya sudah meninggal. Oh ya sudah. Tapi kamu mau nggak mulai hari ini tahajud kamu rajin kalau bisa hampir setiap hari kamu tahajud dan minta ampun kepada Allah Ta'ala kalau kamu pernah dendam, benci, marah sama ayahmu tentang perkawinan beliau. Insya Allah saya mau. Dia jawab, insya Allah mau. Seseknya langsung hilang. Detik itu. Subhanallah. Saat itu juga. Demi Allah. Saat itu juga itu seseknya hilang. Kemudian dia coba tiduran terlentang. Alhamdulillah sehat. Dia cek ke dokter. Nggak ada jantungnya sudah sembuh. Gitu. Itu yang menjadikan makanya di sini. Kalau itu tepat, salahnya ketemu tepat. Kemudian dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, mau, itu jawabannya insya Allah cepat. Kuncinya itu. Atau ibunya langsung komen marah, tapi karena itu orang tua pada waktu dibilang, dipendam. kamu marah sama orang tua berarti durhaka. Dia diem, tapi masih marah. Dan itulah yang menjadi bibitnya. Penyakitnya paru-paru basah atau bisa dikatakan lebih beratnya lagi kanker penyakit paru. hati sama nggak dok? Sama, penyakit hati itu kan awalnya aja. Dari gibah itu kan penyakit hati. Kemudian kalau itu secara fisik dilantunkan gibahnya, ya tadi sebenarnya gibah itu tidak boleh. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan, keburukan orang lain.